Hai semuanya, welcome again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama melanjutkan series kita tentang latihan EHB BKS Matematika, di mana topik yang akan kita bahas hari ini adalah turunan atau diferensial. Oke, tenang aja, ini nggak susah, ini juga nggak gampang sih, cuman aku percaya bahwa kalian semua pasti bisa. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah biar kalian nggak ketinggalan informasi tentang update terbaru dari Exxon Course video yang kita upload di YouTube. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang ngerasain manfaatnya. So, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ini tentang prosesor. Jadi ini ada keterangan dulu ya, kita baca. Sebagai pengguna komputer atau laptop, tentu kita tidak asing dengan prosesor atau juga biasa dikenal dengan CPU. Prosesor mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program komputer termasuk aplikasi atau software yang ada di dalamnya. Kita mungkin pernah ketika menggunakan laptop tiba-tiba kipas berputar begitu cepat hingga menimbulkan suara bising. Hal ini disebabkan oleh kerja prosesor yang berat sehingga menyebabkan suhunya menjadi panas. Suhu panas prosesor atau yang lebih dikenal dengan overheating apabila tidak ditangani akan membuat laptop secara mati secara tiba-tiba. Biasanya laptop atau komputer dikatakan sudah overheat jika suhunya di atas 80 derajat Celcius. Oke, jadi ini clue ya mungkin ya, overheat 80 derajat Celcius. Oke. Seorang mahasiswa menggunakan laptopnya untuk editing video dan grafis secara bersamaan yang membuat kerja CPU-nya jadi berat. Temperaturnya pun naik turun dan dapat direpresentasikan dalam fungsi. Fungsinya ini adalah Ft, ini aku tulis di sini ya biar lebih jelas. 5/3 T pangkat 3 min 25/2 T pangkat 2 tambah 20 T tambah 75. T itu jam pemakaiannya, Ft adalah suhunya. Oke. Mahasiswa tersebut menggunakan laptopnya selama 4,5 jam. Kita lihat statementnya, lalu kita jodohkan dengan pilihannya ya, karena soalnya pasangkanlah pernyataan berikut dengan jawaban yang sesuai. Suhu mula-mula prosesor. Oke, suhu mula-mula artinya apa teman-teman? Artinya T-nya 0. Benar ya? Kan belum dipakai. Oke, berarti F0 sama dengan, ya udah kalau T-nya 0, ini kan 0 ya. 5/3 kali 0, min 25/2 kali 0, tambah 20 kali 0, 0 semua. Ya kan? Sisa 75. Makanya 75 derajat Celcius. Oke, berarti ini jawabannya yang B. Oke, teman-teman, yang B. Apabila gradian pada fungsi bernilai negatif itu berarti. Oke. Gradian itu apa sih teman-teman? Gradian itu adalah f aksen x. Jadi turunannya dari fx. Oke, kalau ini ft, berarti dalam kasus ini f aksen t. Oke ya. Nah, kalau gradian negatif artinya kan f aksen t kurang dari 0. Sampai sini jelas ya, karena gradiennya negatif. F aksen T kurang dari 0 ini juga menandakan bahwa fungsi ini turun. Oke, jadi ini menandakan fungsi turun. Sampai sini jelas ya. Kalau F aksen T lebih dari 0, maka ini adalah fungsi naik. Oke, kalau F aksen T sama dengan 0, maka ini fungsi stasioner. Oke, fungsi naik turun tuh kayak gini ya. Kalau misalkan gambarnya kayak gini, ini berarti fungsi naik, di sini stasioner, di sini fungsi turun. Cukup jelas ya. Berarti ketika gradian kurang dari 0, artinya f aksen T kurang dari 0, itu artinya fungsi turun. Ini fungsi apa? Fungsi tentang suhu. Artinya suhunya turun. Berarti yang A. Yang C nih, gradian fungsi yang bernilai positif menunjukkan. Oke, berarti yang C menunjukkan gradian positif. F aksen T lebih dari 0. Ini artinya fungsi naik. Berarti jawabannya yang D. Oke, berikutnya suhu akhir prosesor. Nah,
Ini sisa jawaban C aja ya. Jadi harusnya jawabannya adalah yang C, 63,75 gitu ya teman-teman. Cuman aku mau ajari kalian gimana sih cara ngitungnya. Suhu akhir prosesor. Lihat, FT ini fungsi apa sih? Fungsi suhu. Benar ya? FT adalah fungsi suhu. Nah, sekarang suhu akhir prosesor berarti kan kita harus tahu prosesornya dipakai berapa lama. Ternyata di soal dikasih tahu prosesornya ini dipakai 4,5 jam. Oke? Berarti T-nya adalah 4,5. Aku buat dalam pecahan aja ya, 9/2 jam. Kalau gitu, T-nya kita tinggal ganti 9/2. Oke, jadi ini F 9/2 sama dengan 5/3 kali T pangkat 3. Artinya 9/2 kali 9/2 kali 9/2 dikurangi 25/2 kali T kuadrat. 9/2 kali 9/2 ditambah 20T, 20 kali 9/2 tambah 75. Oke, sekarang kita coret ya. 1, ini 3. Benar ya? Berarti ini berapa? 9 kali 9, 81. 81 kali 3, 243 dikali 5, 1215. Oke, 1215 per 2 kali 2 kali 2, 8. Min. Ini juga sama ya, 25 kali 9 kali 9. Kita harus hitung. Hasilnya adalah 2025 per 8 juga ya. 8 tambah, ini kita coret, 10 kali 9, 90. Oke, biar lebih gampang kita juga per 8 kan langsung aja ya. Berarti 90 itu adalah 720 per 8. Oke, ditambah 75-nya biarin aja. Oke, 75. Sehingga kalau kita lihat di sini teman-teman, 1215 tambah 720 adalah 1935 per 8 min 2025 per 8 tambah 75. Ini ya. Nah, aku lanjutin di sini nih. Min 90 per 8 ditambah 75. Oke, min 90 per 8 itu berapa sih? Min 11 2 per 8 tambah 75. Oke, ini akan sama dengan gini kan? 75 min 11 2 per 8. Oke, nah ini kita nggak bisa kurangi langsung ya, karena ini kan 2 per 8-nya dikurangi sama apa? Maka 75-nya kita pecah dulu. 75-nya dipecah jadi apa? 75 jadi 74 8 per 8. 74 8 per 8 dikurangi 11 2 per 8. Sama dengan 63 6 per 8 atau 63 3 per 4. Which is ini adalah 63,75 derajat. Jelas ya teman-teman ya, ini kalian bisa cari sendiri. Sebenarnya kalau nggak usah dicari juga nggak apa-apa, karena ini sudah last option. Oke, berarti ini jawabannya adalah yang C untuk yang statement D. Oke, cukup jelas ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Berdasarkan informasi tersebut, suhu prosesor berada pada titik tertinggi setelah pemakaian selama berapa jam? Ini kalian harus tahu ya. Untuk tahu suhu tertinggi atau suhu terendah, itu namanya adalah titik stasioner. Titik stasioner bisa nilai maksimum atau nilai minimum. Atau ada juga namanya titik belok. Ya, titik maksimum, titik minimum, atau juga titik belok. Nah, syaratnya titik stasioner adalah F aksen X sama dengan 0. Sampai sini jelas ya. Nah, karena di sini fungsinya adalah Ft, berarti ini Ft sama dengan 5 per 3T pangkat 3 min 25 per 2T kuadrat tambah 20T tambah 75. Maka untuk tahu titik stasioner, kita cari turunannya dulu ya. F aksen T sama dengan 0. Oke, coba kita turunkan dulu. Jadi turunan gini ya, kalau ada yang belum ngerti, kalau misalkan ada AX pangkat N, turunannya N-nya diturunkan ke bawah. Jadi N kali AX pangkatnya kurang 1. N min 1. Oke, kalau ini berarti 5 per 3, 3-nya turun ke bawah, 3, T-nya pangkatnya kurang 1, jadi 2, min 25 per 2 dikali, ini 2-nya turun, 2, T pangkat 1, tambah 20, ini T pangkat 1 ya, berarti kan jadi 20 kali 1, 20 kali T pangkat 0, T pangkat 0 itu ya 1, berarti tetap 20.
Nah ini kalau nggak ada T-nya itu konstanta, kalau diturunkan pasti habis, nggak ada. Oke, ini sama dengan 0. Loh, kok bisa sama dengan 0? Ini loh ya, sama dengan 0. Oke, berarti ini jadi 5T kuadrat min 25T tambah 20 sama dengan 0. Ini bisa dibagi 5 semua, berarti T kuadrat min 5T tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, T min 4, T min 1 sama dengan 0, T-nya sama dengan 4 atau T-nya sama dengan 1. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, sekarang berarti dia itu ada di titik stasioner, bisa maksimum atau minimum ketika T-nya 4 atau T-nya 1. Pertanyaannya titik tertinggi, berarti titik maksimum. Nah, sekarang gimana kita tahu ini titik maksimum atau titik minimum? Caranya teman-teman, kita cari F double aksen. Oke, kita cari F double aksen. Artinya turunannya diturunkan lagi. Kalau F double aksennya itu positif, dia nilai minimum. Oke, kalau F double aksennya itu negatif, dia nilai maksimum. Hati-hati ya, ini kebalikan ya. Biasanya kan kalau plus itu kan yang positif-positif, yang maksimum-maksimum. Enggak, tapi kalau ini turunan kedua kebalikannya. Oke, tapi kalau F double aksennya itu 0, maka itu adalah titik belok. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita turunkan kedua. Mana yang diturunkan kedua? Yang setelah dibagi 5 atau yang sebelum? Terserah, pilih yang setelah aja ya, biar kalian tidak bingung. Jadi, kalau misalkan ini kita turunkan kedua, ya kan? Berarti F double aksen T ini kan jadi gini. 2T min 5. Ya, 2T min 5. Sekarang kita uji. Kalau T-nya 4, maka F double aksennya berapa? 8 min 5 sama dengan 3. Kalau 1, F double aksennya 2 min 5, min 3. Oke. Kalau plus tadi ini minimum, kalau min ini maksimum. Berarti maksimum ketika T-nya adalah 1 jam. Cukup jelas ya? Hati-hati ya, karena di sini juga ada option 4 jam. Masih soal tentang prosesor nih ya. Berdasarkan informasi yang ada di atas, berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan berikut yang bernilai benar. Tadi kita tahu kan bahwa titik stasionernya waktu T-nya 1, ini maksimum. Dan juga waktu T-nya 4, ini minimum. Jadi kalau kita gambar grafiknya, ini kan T ya. Dari 0 sampai 1, suhunya dia akan naik. Ya kan? Sampai 1 jam. Setelah itu, dari 1 jam sampai 4 jam akan mengalami turun. Oke. Ya, karena 4 ini nilai minimumnya. Setelah itu akan naik lagi. Ya, cukup jelas ya di sini ya. Nah, ini pertanyaannya adalah, salah satu aplikasi pada laptop harusnya ditutup setelah 1,5 jam pemakaian. Oke teman-teman, sekarang kita cek dulu. Kita kan tahu kan, kalau setelah 1 second ini suhunya maksimum. Benar ya? Suhunya maksimum. Sehingga kita cek, kalau dalam waktu 1 second suhunya berapa sih? Berarti F1 ya. Ini adalah 5/3 T pangkat 3 kali 1 min 25/2 kali T kuadrat. Artinya 1 tambah 20 kali 1 tambah 75. Sama dengan 5/3 min 25/2 tambah 20 tambah 75, 95. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan 5/3 min, ini 12,5 ya teman-teman ya. Tambah 95, 5/3 ditambah 82,5. Nah, 5/3 itu kan kalau kita jadikan desimal lah, 1,67, benar ya. Tambah 82,5, ini 84,17. Benar kan? Kurang lebih segini. Lah ini kan lebih dari 80 derajat Celcius. Jadi seharusnya sebelum 1 jam ada aplikasi yang sudah ditutup. Nah kalau nunggu aplikasi 1,5 jam baru ditutup aplikasinya, maka sudah keburu overheating. Oke ya. Jadi seharusnya aplikasi ditutupnya di sini nih. Sebelum 80 derajat Celcius. Berarti yang A ini salah. Oke, terdapat komponen pada laptop yang rusak. Ini sebenarnya kita nggak bisa pastikan ya ada komponen yang rusak atau enggak. Cuma kan dikatakan di sini
apabila tidak ditangani akan membuat laptop mati secara tiba-tiba. Jadi yang B ini sebenarnya masih questioning juga ya, nggak tahu nih jawabannya iya atau enggak. Tapi kalau misalkan ternyata dia sampai di atas 80 derajat overheat, bisa jadi ini benar. Oke. Berikutnya, kondisi laptop baik-baik saja pada rentang 2-4 jam pemakaian. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau misalkan F-nya 2, kita masukkan, berarti kan 5/3 kali 2 × 3 itu berapa? 8 min 25/2 kali 2 kuadrat itu 4 tambah 20 kali 2 40 tambah 75 sama dengan ini 40/3 min ini 50 ya tambah 40 tambah 75 sama dengan ini berapa? 65 tambah 40/3. 40/3 itu 13/3 tambah 65 sama dengan 78/3. Waktu T-nya itu 2, suhunya itu 78 1/3. Waktu T-nya itu 4, pasti di bawahnya itu, karena di 4 kan suhunya minimum. Benar ya? Sehingga kondisi laptop baik-baik saja pada rentang 2-4 jam pemakaian. Laptop terkena virus, nggak ada hubungannya ya dengan apa yang kita cari ya. Ini soal ini aneh nih ya untuk yang D nih, nggak usah. Setelah 1-2 jam pemakaian kinerja laptop semakin berat. Kalian bisa lihat di sini ya grafiknya, 1-2 ini turun loh ya, ini fungsi turun. Sehingga apa? Kinerjanya semakin ringan karena suhunya makin rendah. Berarti ini salah. Oke, berarti jawabannya adalah B dan C.